وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dari hadis ini dari awal sampai akhir tidak ada sabda Nabi. Dari awal sampai akhir adalah ucapan Ibnu Mas'ud, tapi dimasukkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lain dalam kitab hadis. Maka tahulah kita bahwa hadis bukan hanya sabda Nabi. Hadis bukan hanya sabda Nabi. Ucapan Ibnu Mas'ud, ucapan Abu Bakar, ucapan Abu Hurairah, ucapan Aisyah yang dinisbatkan kepada Nabi, yang dinisbatkan kepada Nabi, maka ini pun hadis. Ya. Maka sekali lagi ini dimasukkan ke dalam kitab hadis. Kata Ibnu Mas'ud, "Man sarrahu ay yalqallaha ta'ala ghadan musliman." Barang siapa yang ingin bertemu Allah kelak dalam keadaan muslim. Ada orang yang bertemu Allah dalam keadaan kafir. Ada orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan munafik. Ada orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan fasik. Ada yang dalam keadaan muslim. Terlihat nanti. Adapun sekarang belum terlihat. Mau muslim, mau kafir, zahirnya sama, fisiknya sama. Tangannya, kakinya, wajahnya, hidungnya sama. Nanti akan berbeda. Siapa yang ingin bertemu Allah kelak dalam keadaan muslim, falyuhafiz ala haula'is salawat, maka jagalah solat-solat. Yang dimaksud solat 5 waktu, jaga. Kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib, jaga. Banyak dari kita yang tidak menjaga. Sudah bukan waktunya solat duhur, dia masih sholat duhur. Sudah tidak pantas ini sholat asar, dia baru sholat asar. Dan begitu seterusnya. Haitsu yunada bihim, yaitu saat dikumandangkan, saat dipanggil. Kapan kita dipanggil sholat duhur? Tentu kita tahu. Kapan kita dipanggil sholat asar? Kita tahu. Apakah jam 5:30 itu dipanggil sholat asar? Tentu sudah telat. Apakah jam 2:30 itu dipanggil sholat duhur? Sudah telat. Telat panggilannya, bukan telat waktunya. Maka karena macet, karena lupa, karena ketiduran, karena safar, perjalanan, boleh. Boleh, tapi kalau tidak ada alasan, tidak boleh. Tidak boleh. Dan alasan bukan semau kita, tapi semau Allah. Allah telah membuat alasan-alasan itu. Apa? Sakit, banjiran, kebakaran, masyaqqah. Bukan semau kita. Kalau semau kita enak. Ya. Kenapa sholat duhur jam 2? Karena rapat, karena jualan, karena sedang melayani pembeli. Ini semau kita namanya. Ingat bahwa itu semua bisa kita atur. Apa yang bisa kita atur tidak boleh jadi alasan. Alasan adalah yang kita tidak bisa atur. Macet misalnya, kan kita tidak bisa atur. Kebanjiran, kebakaran, kita tidak bisa atur. Nah, itu alasan. Adapun yang bisa kita atur, rapat, jual beli, undangan, ini, itu, urusan yang bisa kita atur, bukan dan tidak boleh menjadikan alasan terlambatnya sholat. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sunnah-sunnah yang penuh dengan petunjuk. Sunanul huda. Sunanul huda. Nabi punya sunnah-sunnah. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi,
dijamin masuk surga. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, apalagi di saat sunnah itu mati atau hampir mati, antum yang belajar sunnah dan antum melihat kenyataan sehari-hari, antum akan tahu mana sunnah-sunnah Nabi yang mati atau hampir mati. Antum hidupkan oleh diri antum dan nanti diikuti oleh anak, istri dan seterusnya. Ini pahala yang sangat besar. Nah, salah satu sunnahul huda adalah solat-solat tersebut, menjaga solat waktu berjamaah di masjid. Wa innahunna min sunanil huda, itu termasuk sunanul huda. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, seandainya kalian solat di rumah kalian masing-masing, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang-orang yang sering solat di rumah itu, berarti ada di zaman Nabi. Wabil khusus orang-orang munafik yang mencari-cari alasan untuk tidak ke masjid, yang ke masjid dengan begitu berat, kecuali terutama Isya dan subuh. Nabi tahu, la taraktum sunnata nabiyikum, jika kalian solat di rumah kalian masing-masing sebagaimana orang-orang mutakhallif itu, maka berarti kalian telah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian. Taulah kita sunnah tidak seperti yang difahami oleh sebagian manusia, sebagian besar manusia kaum muslimin di negeri kita ini. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Salat duha misalnya, salat tahajud misalnya, puasa Senin Kamis misalnya, itu saja sunnah. Kalau sunnah seperti itu, tidak mungkin Ibnu Mas'ud sampai berbicara seperti ini. Jika kalian membiasakan diri sholat di rumah kalian masing-masing, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum. Lihat, jika kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, niscaya kalian sesat. Bagaimana orang tidak sholat duha, tidak sholat tahajud, tidak puasa Senin Kamis sesat? Pendapat siapa itu? Taulah kita apa itu sunnah. Seluruh ajaran Islam ini sunnah. Sholat 5 waktu sunnah, puasa Ramadan sunnah, zakat sunnah, haji sunnah, jihad sunnah, semuanya sunnah. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, itulah sunnah. Sholat duha sunnah, sholat tahajud sunnah, sholat 5 waktu sunnah, sholat tahiyatul masjid sunnah, sholat nisfu Sya'ban tidak sunnah. Ini yang tidak sunnah ini, ya. Bukan sholat duha sunnah, sholat tahajud sunnah, sholat 5 waktu wajib. Itu istilah usul fikihnya saja. Wah, tentang manhaj ini adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, itulah sunnah. Yang tidak bid'ah, yang tidak sunnah bid'ah. Lawan kata sunnah bid'ah, lawan kata bid'ah sunnah. Dan gak ada bahasa lain. Mau pakai bahasa apa? Ya, jangan sebut-sebut bid'ah. Mau pakai apa? Ya, apa bahasa Indonesianya bid'ah? Ada apa tidak? Gak ada. Sebut bid'ah. Orang yang melarang kita menyebut-nyebut bid'ah, larang Nabi. Siapa yang pertama kali menyebut-nyebut tentang bid'ah? Nabi Muhammad SAW. Mau kritik Nabi? Maka mengucapkan bid'ah adalah mengikuti sunnah Nabi. Nabi yang pertama kali mengeluarkan istilah bid'ah. Bagaimana kita dilarang? Jika kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, niscaya kalian sesat. Sesat. Walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada di antara kami yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali munafik yang jelas-jelas munafiknya.
diketahui kemunafikannya, orang-orang tahu. Walaupun tidak ditunjuk, walaupun tidak dituduh, walaupun tidak diteriakkan di mimbar Nabi, si A munafik, si B Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, tidak. Tetapi orang-orang tahu, kaum muslimin tahu, Rasulullah tahu. Ya. Kalau tidak tahu, mustahil ayat itu turun. Wala tusalli alaihi. Jangan solati mayat mereka, jangan berdiri di atas kuburnya, jangan mintakan ampun untuk mereka. Nah, mustahil turun ayat ini kalau Rasul dan para sahabat tidak tahu orang-orang munafik itu yang mana. Berarti Rasul dan para sahabat tahu. Ya, wabil khusus yang jelas-jelas. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini. Ada di antara kami seseorang yang dipapah oleh dua orang. Dipapah oleh dua orang dari rumahnya menuju ke masjid hatta yuqamu fis shaf. Untuk diberdirikan di saf, untuk ditempatkan di saf. Susah berjalan. Ya. Tapi karena sholat berjamaah adalah sunnah yang sangat besar, kewajiban yang sangat besar, maka sampai dipapah oleh dua orang. Ya. Dan ini tidak takalluf tentunya, karena tidak mungkin. Para sahabat itu takalluf kan tidak mungkin. Ya. Ini boleh, walaupun ada rukhsah bagi dia. Nah, rukhsah kan bisa diambil, boleh diambil, boleh tidak. Rukhsah boleh diambil, boleh, karena rukhsah ada yang sunnah, ada yang tidak. Rukhsah sunnah seperti mengqashar salat saat safar. Ini rukhsah sunnah. Bolehkah ditinggalkan? Tidak boleh, harus diambil. Allah tidak suka kalau rukhsah ini ditinggalkan, rukhsah ini tidak diambil. Maka Allah tidak suka kita sholat 4 rakaat ketika kita safar. Nah, berbeda rukhsah ketika tidak berpuasa Ramadan saat safar. Ini rukhsah sunnah? Apa rukhsah hanya rukhsah saja? Jawabnya hanya rukhsah saja, tidak sunnah. Maka jika kita safar di bulan Ramadan, bisa puasa, silahkan puasa. Tidak kuat, silahkan batal. Ada pilihan. Beda dengan qashar tadi. Ya. Termasuk ini. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud. Kan tidak mungkin Nabi membiarkan para sahabatnya takalluf, membebani diri, haram. Ya, ini memang boleh. Seperti itu. Ya. Maka beberapa sahabat yang takalluf oleh Nabi dilarang. Abu Israil berdiri di bawah panas terik matahari saat Nabi sedang khutbah Jumat sambil berpuasa. Dia berdiri di bawah panas terik matahari sambil berpuasa. Nabi bertanya, kenapa dia? Kenapa nggak masuk masjid? Kenapa tidak berteduh? Dijawab oleh para sahabat, dia bernazar, ya Rasul, untuk berpuasa dari maghrib sampai, dari subuh sampai maghrib. Lalu ketika matahari terbit, dia ingin menjemur diri sambil berdiri. Ya, jelas ini takalluf, jelas ini haram. Maka Nabi mengatakan, suruh dia duduk, suruh dia berteduh, dan lanjutkan puasanya. Ya. Ini Nabi tidak diam, karena jelas ini takalluf. Ini sebuah kesalahan, walaupun niatnya baik untuk mengamalkan sesuatu yang besar, yang berat karena Allah. Tapi karena berbau takalluf, Nabi larang. Nah, ini tidak dilarang. Hal yang biasa, Nabi tahu. Dan Nabi biarkan. Nah, maka hari ini banyak kita dapati orang yang jalannya susah,
tapi dia tetap berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, nggak masalah, bukan takalluf. Mungkin stroke, mungkin memang cacat seumur hidup, jalannya susah, tapi dia berusaha untuk ke masjid sholat berjamaah, ini tidak dilarang. Walaupun dia sholat di rumah mendapatkan rukhsah, ada pilihan. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu qala, di riwayat lain juga riwayat Muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunan al-huda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sunanul huda, sunnah-sunnah yang berpetunjuk. Wa inna min sunanil huda, dan di antara sunanil huda itu adalah as-salata fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Salat berjamaah di masjid yang ada azan di situ. Yang ada azan di situ. Berarti ketika tidak ada azan, tidak terdengar azan, tidak wajib. Ya, bukannya tidak boleh, tidak wajib. Kalau kita tinggal dekat masjid, di mana masjid itu tidak dikumandangkan azan, terutama zuhur dan asar, jamaahnya hanya maghrib, isya, subuh. Kita dapati beberapa masjid di Jakarta ini atau di beberapa daerah seperti itu. Jamaah itu hanya maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar tidak ada, jarang sekali. Nah, kebetulan kita tinggal dekat situ, maka kita awali, kita yang azan, kita yang qomat, kita menjadi imam, walaupun gak ada makmumnya. Ya. Nah, nanti lama-lama insya Allah, asal kita istiqomah terus, jangan mencari masjid lain yang jauh, yang ada jamaahnya. Nah, di situ nggak ada jamaah, sana aja. Kalau antum tamu mungkin, antum sedang main saja mungkin. Ini kan antum di situ. Kita memang sudah mukim di situ. Jangan cari masjid yang jauh, yang ada jamaahnya, yang banyak jamaahnya, yang sunnah dan seterusnya. Kita makmurkan. Walaupun awalnya kita sendiri, adzan sendiri, qomat sendiri. Nanti 1, 2, 3 ada yang mengikuti. Maka setiap kali ada yang mengikuti berjamaah sholat duhur dan asar di masjid itu, kita dapat pahalanya. Kita dapat pahalanya. Kita sudah meninggal di masjid itu terus berjamaah sholat duhur, sholat asar, kita yang mengawali dulu, kita sudah meninggal, maka mengalir. Ya, ini mengambil dalil dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah, yang dimaksud membiasakan kebaikan. Di mana di kampung itu, di tempat itu, di komplek itu belum terbiasa. Kita yang membiasakan pertama kali, lalu diikuti oleh yang lain, maka dia mendapatkan pahala plus pahala orang-orang yang mengikuti, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti. Ya, ini murahnya Allah. Fikul hadis. المحافظة على الصلوات في وقتها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحضورها جماعة تنزل منزلة الواجب على القادر لحضور الجماعة. Menjaga salat 5 waktu berjamaah di awal waktu dan berjamaah sebagaimana yang sering kita bahas, berjamaah yang kali pertama, bukan kali kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, yang pertama. Dan tidak dinukil ada jamaah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya di zaman Nabi, kecuali ada yang bersedekah. Dan inilah sunnah Nabi SAW, sunnah yang wajib kita amalkan. Dan mendatangi secara jamaah, tentu ini bagi yang mampu. Mampu yang dimaksud sehat.
tidak safar, ya, tidak ada penghalang, apapun penghalang ini tidak disebut oleh Nabi. Maka bisa saja terjadi apa yang tidak terjadi di zaman Nabi, seperti macet tadi. Ini bagian dari penghalang. Yang kedua, lis-shalawatil mafrudati awqatun ma'lumatun kama qala Allah Ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat lima waktu itu ada waktunya masing-masing. Tidak semau kita. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah diwajibkan kepada orang-orang mukmin dengan waktunya masing-masing. Kapan subuh? Ketika ketika fajar terbit. Kapan selesainya subuh? Ketika matahari terbit. Kapan zuhur? Ketika matahari tergelincir. Tergelincir ke barat, berarti bayangan sudah ke arah timur. Kapan waktu asar? Dan sekaligus datangnya waktu asar sekaligus apa? Habisnya waktu zuhur. Beda dengan subuh dan zuhur. Tidak kan? Zuhur dan asar ya. Datangnya waktu asar sekaligus habisnya waktu zuhur. Kapan? Ketika bayangan sebuah benda sama panjang dengan benda aslinya. Kapan datang waktu maghrib? Dan ini sama dengan tadi, sekaligus habisnya waktu asar. Kapan? Ketika matahari tenggelam. Kapan datangnya waktu isya? Dan ini sama, sekaligus berakhirnya waktu maghrib. Ketika hilangnya syafaq. Syafaq adalah cahaya merah yang ada di barat. Kan ketika matahari itu tenggelam, sudah tidak terlihat lagi. Apakah langsung gelap? Tidak kan, masih ada cahaya merah di barat. Itulah syafaq. Ini makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, sampai hilang sama sekali, gelap. Itulah datangnya waktu isya. Kapan berakhirnya sholat isya? Apakah datangnya waktu subuh? Ada pendapat seperti itu dan pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat sebagaimana yang dipegangi oleh Imam Bukhari berdasarkan dalil-dalil yang ada, berakhirnya sholat isya adalah tengah malam. Bukan jam 12, bukan, tengah malam. Tengah malam bisa jam 12, bisa setengah 12, bisa setengah 1, bisa jam 1, mungkin bisa jam 2, tergantung ya, keadaan masing-masing negeri. Artinya pertengahan antara apa? Antara maghrib dan subuh. Karena maghrib itu datangnya malam. Maghrib itu datangnya malam. Datangnya malam bukan isya, tapi maghrib. Maka Allah mengatakan wa atimmus syiyam ila lail. Sempurnakan puasa kalian sampai malam. Malam yang dimaksud maghrib. Maka puasa itu sampai maghrib. Nah, orang Rafidhah nggak paham ini. Orang Rafidhah berpegang dengan ayat ini, wa atimmus syiyam ilal lail. Sempurnakan puasa kalian sampai malam. Malam itu apa? Ya lewat maghrib. Mungkin jam 7, jam setengah 8. Maka orang-orang Syiah Rafidhah menunda buka. Ya, isya baru buka. Dan ini sesat dan menyesatkan. As-salatu fil baiti ma'a qudratir rajuli hudural jama'ati mukhalifatun li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
sholat di rumah padahal dia mampu untuk datang berjamaah di masjid, jelas ini menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah dan meninggalkan sunnahul huda, dan terancam oleh Ibnu Mas'ud, la dolaltum, sesat kalian. Taulah kita apa itu sesat. Tidak taat kepada Allah adalah sesat. Orang yang tidak ikut berjamaah padahal tidak ada alasan, la dolaltum, kata Ibnu Mas'ud, sesat. At-tahawunu fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa i'tibaril muhimmi wal ahammi ala za'mi qailiha wa ad-dalal bi'ainihi wal khuruju 'anil hadi an-nubuwwati al-muhammadi wa dhalika anna dinallahi kullun la yatajazza. Meremehkan sunnah Nabi, petunjuk Nabi ini adalah sebuah kesesatan dengan sendirinya. Meremehkan, maka haram bagi kita meremehkan. Mungkin kita tidak sanggup melakukan, mungkin kita belum mampu, jangan pernah meremehkan. Banyak dari kita meremehkan. Ngaji yang dibahas cuma gerak-gerak jari, Nabi yang dibahas kok cuma turun sujud, dengkul dulu, apa tangan dulu. Nabi ini kan meremehkan. Siapa yang membahas ini? Kan Nabi SAW. Tidak boleh diremehkan. Apapun yang pernah dibahas oleh Nabi SAW tidak boleh kita katakan remeh, kecil, sepele, kulit, apalagi. Nah, tidak ada dalam ajaran Islam ini qasrun wal lubah. Ada kulit, ada isi. Ini isinya nih, intinya. Kalau itu cuma kulit-kulitnya saja. Berpakaian tidak isbal, kemudian jenggot, kemudian menggerakkan jari, kemudian ini, itu kulit-kulitnya saja. Kita disuruh perhatian terhadap isi. Tidak ada. Dalam kaidah syar'i ada qasrun, ada lubah. Semuanya isi. Bahwa masalah tauhid lebih besar dari masalah ibadah lebih besar dari muamalah, iya. Tapi mengatakan ini remeh, ini kecil, ini sepele, tidak boleh. Nah, lalu dibawa-bawalah kalimat yang awalnya hak, usul, furu, tapi ditempatkan di tempat yang batil. Itu masalah furu. Ya. Mau maulid atau tidak itu masalah furu. Usulnya apa? Cinta kepada Nabi SAW. Maka yang penting cinta kepada Nabi. Jangan dipermasalahkan mau maulid, mau tidak. Karena usulnya adalah cinta kepada Nabi. Mau maulid atau tidak itu furu, nggak usah dibahas. Jelas ini bahas. Ya. Itu bersembunyi bahwa ada usul furu itu. Para ulama membahas mana yang usul, mana yang furu, memang ada. Ya. Tetapi tidak boleh merendahkan, tidak boleh meremehkan, tidak boleh menjadikan sebuah pembahasan Nabi sekarang sudah tidak boleh dibahas lagi. Ya. Kapanpun tidak boleh. Sekarang kan sedang menghadapi Yahudi dan Nasrani. Kita sedang berjihad, kita sedang melawan Zionis misalnya. Ngapain bahas-bahas yang begitu? Ngapain membahas tahrikul usbu, turun sujud, dengkul dulu, apa tangan dulu? Sekarang kita menghadapi masalah besar. Betulkah seperti itu? Tidak betul. Di tengah-tengah jihad Nabi, di tengah-tengah perang Tabuk menghadapi Romawi, beliau membahas tentang mengusap khuf. Beliau membahas bagaimana membersihkan diri dari janabah saat tidak ada air. Ini di tengah-tengah jihad. Dan ini ditirukan oleh Syekhul Islam ketika Syekhul Islam ditunjuk untuk memimpin satu peperangan. Di tengah-tengah peperangan beliau ajarkan ilmu, beliau ajarkan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batin. Tidak boleh meremehkan ajaran Nabi sekecil apapun. Dan agama Islam ini tidak yatajazza. Ya.
ini bagian ini perbagian ini seperti tadi Fasrun Walubab tadi. Tidak boleh. Semuanya adalah ketaatan. Semuanya harus kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yatakhallafu an salatil jama'ati illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak akan tertinggal dari salat jamaah kecuali orang-orang munafik yang jelas-jelas nifaknya. Itu di zaman Nabi. Lihat hari ini, kita tidak suudon kepada saudara-saudara kita bahwa dia munafik, tidak. Kita husnudon kepada saudara-saudara kita, tapi jarang sekali datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Mungkin tidak disampaikan bahwa ini wajib. Sementara sholat Jumat, mereka datang apa tidak? Datang, lihat. Coba kalau ustadz-ustadznya, kiai-kiainya mengatakan, saudara-saudara, sholat berjamaah ini wajib sama dengan sholat Jumat. Bahwa sholat Jumat lebih besar, iya. Tapi sama-sama wajib, iya. Sholat Jumat wajib, sholat berjamaah subuh, duhur, asar juga wajib, saudara-saudara. Ini dalilnya. Uharriqu alaihim buyutahum, Nabi mengatakan akan aku bakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Sampaikan ini, insya Allah mereka takut. Insya Allah kaum muslimin akan menjaga sholat berjamaah di sini. Ini tidak disampaikan. Yang banyak disampaikan sunnah muakkadah, bagus, baik, tapi ditinggalkan tidak berdosa. Ini yang disampaikan oleh kiai-kiai. Ya. As-sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in kana 'indahum al-hirsy asy-syadid 'ala al-iltizam bihadyi an-nubuwwati wa 'adami tadyi'il ajri wal jama'at. Para sahabat adalah manusia-manusia yang sangat semangat untuk berpegang kepada petunjuk Nabi SAW. Maka sekali sahabat tahu bahwa ini perbuatan Nabi, dilaksanakan, digigit dengan gigi geram, walaupun tidak ada yang melakukan. Ya, kan ada beberapa sahabat yang dikritik, dipertanyakan oleh para tabi'in. Misalnya duduk iqa'a. Lihat, ini jangankan hari ini, hari itu saja para tabi'in merasa aneh duduk iqa'a. Tidak banyak yang melakukan. Seorang sahabat, lupa saya namanya, duduk iqa'a ini ketika dikritik oleh beberapa tabi'in, dengan mantap dikatakan ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Dan ini banyak kaum muslimin yang meninggalkan ini. Duduk iqa'a, duduk dengan menduduki tumit. Dan ini hanya ada pada apa? Pada duduk di antara dua sujud. Tidak ada di atahiyat awal, tidak ada di atahiyat akhir. Berbeda dengan iftirash. Ini ada di duduk di antara dua sujud, atahiyat awal, ya. Sebagian berpendapat atahiyat akhir yang sholat 2 rakaat, tawarruk di atahiyat akhir. Adapun iqa'a khusus duduk di antara dua dan duduk istirahat. Sebagian qaul duduk istirahat boleh dengan iqa'a. Wa adamu tadyi'il ajri wal jama'at, dan tidak pernah menyanyiakan, mengecilkan, meremehkan pahala itu. Walaupun sedikit tidak diremehkan, walaupun sekedar membuang duri dari tengah jalan sambil berjalan, sedikit sekali tenaga yang kita keluarkan, tapi tidak diremehkan dan tidak boleh diremehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun hanya berupa senyum saat kita bertemu dengan saudara kita, tidak boleh kita remehkan. Kemudian ta'awunu ahli al-islami fima bainahum ala ta'atillah
Ahlul Islam, kaum muslimin, sifat mereka adalah tolong menolong dalam ketaatan. Lihat orang-orang awam ketika ditanya, Pak, masjid mana? Semangat sekali menunjukkan. Ya. Lihat orang-orang awam ketika ada yang mau pinjem apa misalnya mukena untuk sholat atau sarung atau apa, dengan semangatnya meminjamkan. Ini sifat kaum muslimin, gemar menolong dalam ketaatan. Dan Allah berikan rasa itu kepada kaum muslimin. Dan Allah tidak berikan kepada orang-orang kufar. Ini saya kira tidak ada pada orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya. Ada di kaum muslimin. Kaum muslimin seperti itu, saling tolong menolong dalam ketaatan. Yang terakhir, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tufiya illa wa qad atamma lahum bayana sunanil huda allati yataqarrabuna biha ila Allah Ta'ala wa taqarrabahum ilayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin wafat kecuali telah menerangkan syariat ini dengan sempurna. Tidak mungkin Nabi wafat dan ada satu hal atau dua hal atau tiga hal yang belum beliau jelaskan. Seperti maulid misalnya, seperti tahlilan misalnya, seperti yasinan malam Jumat misalnya. Ini belum diterangkan oleh Nabi. Ini tertinggal. Nabi lupa mencontohkan, Nabi lupa mengamalkan, mengajarkan. Ini tidak mungkin. Berarti beliau tidak apa? Tidak maksum. Kalau begitu beliau tidak maksum, berarti beliau dibiarkan oleh Allah melakukan kesalahan. Kan salah. Beliau kan tabligh. Beliau menyampaikan dan wajib bagi beliau menyampaikan. Kenapa beliau nggak sampaikan? Bahwa ada ajaran maulid, bahwa ada kebaikan yang bernama maulid, beliau tidak ajarkan. Berarti beliau salah. Sementara Allah biarkan beliau salah. Ini mustahil. Nah, begitulah orang-orang yang berpendapat bahwa maulid itu hak, maulid itu bagus, maulid itu sunnah. Berarti menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna di dalam menjelaskan Islam ini. Nah, seumur hidup Nabi belum pernah mengadakan maulid. Ya, kita lanjutkan 1070. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin, tidak ada 3 orang dalam satu desa. Satu desa cuma dihuni oleh 3 orang. Wala badwi, jadi badwi, perdusunan, di dusun, pelosok. La tuqamu fihimus shalah. Lalu 3 orang ini tidak mendirikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan tidak mungkin sendirian, minimal berdua. Nah, ini di kampung itu, di badui itu, di dusun itu, cuma ada 3 orang dan tidak didirikan sholat berjamaah. Illa qad istahwada alaihimus syaitan, maka kampung itu, desa itu, dusun itu telah dikuasai oleh syaitan. Istawla, istahwada ay istawla, dikuasai. Setelah dikalahkan, setan itu mengalahkan penduduk dusun itu yang hanya 3 orang itu, lalu setan menguasai. Ya, karena setan akan panas, setan akan mudarat dengan tegaknya sholat berjamaah diawali dengan adzan. Hal yang sangat menyakitkan setan, sehingga setan harus lari, yaitu ketika terdengar adzan. Fa'alaikum bil jamaah, maka wajib bagi kalian berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasiyah, karena biasanya yang diserang oleh serigala itu
Kambing yang rame-rame apa kambing yang sendirian? Kambing yang sendirian. Setan diumpamakan oleh Nabi dengan serigala. Manusia ini yang diserang oleh setan diumpamakan dengan kambing. Dan begitulah serigala selalu mengawasi mangsanya, yaitu kambing-kambing ini. Kalau beramai-ramai tidak berani, kalau sendirian berani. Maka jangan sendirian. Caranya bagaimana? Berjamaah. Berjamaah. Maka banyak saudara-saudara kita yang menyendiri, sedih, bengong-bengong sendiri, akhirnya kesurupan. Ya, sendiri masuk, bisa masuk. Gitu. Berbeda dengan berdua, bertiga, apalagi periang, ya. Insya Allah tidak. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Fikul hadis wujubul adhani wal iqamati li salatil jamaah. Wajib adzan dan iqamah. Wajib berarti menurut beliau. Wajib adzan dan iqamah untuk salat berjamaah. Berarti untuk salat sendiri menurut beliau tidak wajib. Tapi tetap disukai, mustahab. Kita sholat sendiri, terutama qomat ya, harus kita lakukan. Kalau adzan bisa mengambil dari masjid yang terdekat. Misalnya kita tidak bisa ke masjid karena hujan atau mungkin sakit, terdengar adzan dari masjid terdekat, ya sudah, kita tidak usah adzan, cukup qomat saja ketika memulai sholat. Apabila tidak terdengar, boleh adzan, disunahkan adzan. Asy-syaitanu yastahwidhu 'alal ghafilin 'anit ta'ati wal ibadah. Setan itu menguasai orang-orang yang lalai. Dari mana? Dari ketaatan dan ibadah. Lalai, tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Setan mudah masuk. Ya. Menguasai orang itu untuk berbuat maksiat atau menguasai jiwanya, yang disebut dengan kesurupan. Maka hati-hati. Maka kita dapati kebanyakan yang kesurupan itu laki-laki apa perempuan? Nah, kebanyakan perempuan lemah. Sendirian, bengong, terlalu sedih. Ya. Dan tidak kuat. Hati wanita itu lemah. Tidak kuat. Maka aglabiahnya, ghalibnya wanita tidak sanggup mencintai dua laki-laki. Ini ghalibnya tidak sanggup. Wanita hanya sanggup mencintai satu laki-laki. Kenapa? Hatinya lemah. Beda dengan laki-laki. Ya kan? Apakah dia cinta dengan istrinya di rumah? Cinta. Masih fulanah di kantor itu? Cinta juga. Ya kan? Makanya Allah kasih jalan. Karena hati laki-laki itu kuat. Lihat Nabi SAW. Apakah Nabi cinta kepada Aisyah? Cinta. Nabi cinta kepada Ummu Salamah? Cinta. Nabi cinta kepada Zainab binti Jahsy, kepada istri-istri, semuanya cinta. Kalau beliau tidak cinta, tidak nikah. Walaupun apa? Walaupun menawarkan diri. Kalau beliau nggak cinta, tidak beliau nikahi. Kan sudah pernah kita bahas kan. Datang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ahibu nafsi ilaik." Ya Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu. Ya Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu. Maksudnya ingin dinikah. Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Sahabat faham bahwa Nabi tidak suka. Gitu. Padahal pengen dinikahi, udah terserah. Ya, Nabi tidak nikah. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.